Pagi saudara, shalom. Senang bisa berjumpa lagi, berkumpul lagi untuk sama-sama kita menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan yang kasih-Nya tidak pernah berkesudahan, kasih-Nya tidak pernah habis-habisnya dalam hidup saya dan saudara. Dan saya percaya kasih-Nya akan terus memelihara, menjaga, menolong kita sampai seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita siapkan hati kita, beri yang terbaik buat Tuhan pagi hari ini, untuk kita boleh menyenangkan Tuhan lewat pujian, penyembahan kita, dan hati kita yang terbuka untuk firman Tuhan boleh memberkati setiap kita. Kita naikkan pujian Jalan Hidupku Tak Selalu 14:17 saudara. 14:17, Jalan Hidupku Tak Selalu. Jalan hidupku tak selalu tanpa kabut yang mekar, namun kasih-Mu nyata padaku pada waktu-Mu yang tepat. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setia-Mu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Mungkin langit pun tak terlihat, tertutup awan tebal, namun hatiku kan tetap kuat oleh janji-Mu yang kekal. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setia-Mu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setia-Mu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setia-Mu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Harta yang tak ternilai dan abadi. Harta yang tak ternilai dan abadi. Kita menyembah Anjay setiap rencana-Mu, Anjay setiap jalan-jalan.
keajaiban. Terima kasih Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Ajaib Engkau Yesus Tuhan. Kau adalah sumber dari segalanya bagi hidup kami Tuhan. Kau adalah sumber yang tidak pernah terbatas Tuhan. Benar. Benar Tuhan, di hari-hari yang sukar ini kami sangat perlu dan kami harus melilit denganmu saja Tuhan. Karena Engkau adalah satu-satunya yang tidak pernah terbatas Tuhan. Ya Yesus. Kuasamu, karyamu Tuhan, anugerahmu tidak pernah terbatas Haleluya. Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau memberikan hari ini yang baru Tuhan kepada Benar. kami Tuhan. Kami datang kembali Tuhan ke hadirat-Mu Tuhan, mengucap syukur Tuhan. Dan kami pun Terima akan kasih. mendengarkan firman-Mu Tuhan. Haleluya. Kau yang telah mengurapi Bapak Gembala kami Haleluya. Tuhan. Dan kami siap Tuhan ditaburi oleh benih firman-Mu Tuhan, sehingga firman-Mu tumbuh subur di hati kami Tuhan. Kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Kau yang akan mengurapi kami juga dan jemaat yang ada di rumah Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, pagi ini pasalnya yang ketiga Bapak Ibu Saudara, 2 Petrus pasalnya yang ketiga. Kita akan lihat bersama pada ayat yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-13 Bapak Ibu Saudara. 2 Petrus pasal yang ketiga ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-13. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah menemukannya, mari sama-sama kita membaca ayat-ayat ini Saudara. Bapak Ibu Saudara, 1, 2, 3. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, pagi ini Petrus atau firman Tuhan lewat Rasul Petrus menasehatkan kepada setiap kita pagi hari ini tentang satu hal ya Saudara, bahwa kedatangan Tuhan Yesus Saudara ya sudah tidak lama lagi akan datang. Dan bagaimana kemudian ada sebuah pesan penting yang Petrus sampaikan. Pesannya singkat ya, tetapi ini menjadi sebuah rahasia buat setiap saya dan saudara ya. Bagaimana Petrus mengatakan dalam ayat yang ke-10, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Ya. Buat saya itu sebuah rahasia. Buat saya itu sebuah kode Saudara. Artinya begini, harus seperti apa kita? Harus mengerjakan seperti apa kita? Harus bersikap seperti apa kita ketika kita mendengar, ketika kita diingatkan tentang hari kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua. Ya, Saudara, dan bagaimana ayat yang ke-9 mengatakan, ya Saudara, bahwa saat-saat di mana Tuhan memberikan hidup kepada kita, kesempatan kepada kita, itu adalah sebuah kesempatan untuk kita bisa berbalik dan memperbaiki hidup kita terus-menerus. Meningkatkan kehidupan kita terus-menerus, kualitas hidup kita. Karena sekali lagi, kata kuncinya, rahasia daripada apa yang Petrus sampaikan adalah hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Yang seringkali saya ingatkan, pencuri datang, saudaraku, tiba-tiba, tanpa kita duga, tanpa kita mengertikan, tanpa kita ketahui. Saudara, itu sudah pasti. Ya. Tetapi yang kedua, dari kata kunci yang Petrus sampaikan adalah bagaimana seorang pencuri
Karena kedatangan Tuhan Yesus dianalogikan seperti pencuri, sudah dianalogikan, digambarkan seperti pencuri. Maka yang kedua ini menjadi sesuatu yang lebih menjadi sebuah peringatan buat kita. Apa itu, saudara? Pencuri datang hanya membawa, hanya mengambil barang-barang yang berharga. Dia tidak akan mengambil barang yang tidak berharga. Ya. Dia hanya mengambil, dia mengincar, saudaraku, ya. Kata saya pakai kata mengincar. Dia mengincar barang-barang yang punya nilai. Barang-barang yang berharga, barang-barang yang mahal. Harta benda. Dia bukan mengambil recehan. Dia bukan mengambil barang-barang yang murahan. Dia bukan mengambil barang-barang yang nggak ada nilai, nggak ada harga. Dia ambil barang-barang yang berharga, harta benda yang dia bawa. Itulah mengapa Petrus mengatakan bahwa kedatangan Tuhan Yesus dianalogikan seperti pencuri, supaya diingatkan kehidupan kita. Karena ayat yang ke-9, ayat yang seterusnya juga setelah ayat yang ke-10 mengatakan bahwa kita harus menjadi orang-orang yang bersiap. Kita harus menjadi orang-orang yang terus mengupgrade diri. Kita harus menjadi orang-orang yang pada akhirnya punya nilai di hadapan Tuhan. Pada akhirnya kita menjadi kehidupan yang berharga, seperti barang-barang yang berharga. Karena Petrus katakan Tuhan Yesus datang seperti pencuri. Tidak mungkin pencuri dengan susahnya, dengan segala resikonya dia datang dan dia hanya mengambil barang-barang yang nggak ada nilai, barang-barang yang nggak punya harga, barang-barang yang recehan. Tidak mungkin, saudara. Itulah sebabnya tidak mungkin juga ketika Yesus datang pada kali yang kedua dan kemudian digambarkan seperti pencuri, dia mengambil barang-barang yang tidak berharga. Dia tidak mungkin mengambil barang-barang yang tidak punya nilai. Karena saya harus katakan nanti akan muncul kehidupan orang Kristen yang punya nilai, yang berharga seperti harta benda. Tapi ada orang-orang Kristen, saudaraku, yang apa? Anak-anak Tuhan yang gak punya nilai, yang murahan hidupnya, yang gak ada nilai, yang gak ada harga. Tajam ini firman, saudara. Ya. Keras ini firman pagi ini. Tapi biarlah firman ini boleh mengingatkan setiap kehidupan kita. Adakah kehidupan kita ini sudah punya nilai di hadapan Tuhan? Ya. Firman Tuhan pernah menyinggung tentang emas, perak, saudara, batu permata. Ya. Ada orang membangun katanya dengan jerami, dengan rumput kering, dengan kayu, saudara. Tapi ada orang-orang yang membangun, saudaraku, ya, dengan apa? Dengan batu permata, dengan emas, saudara. Kehidupan kita seperti apa sesungguhnya? Bisa jadi saya berharga di mata orang-orang dekat saya, tetapi adakah hidup saya berharga di mata Tuhan? Ini firman buat kita semua, saudara, tanpa menyudutkan satu orang pun. Karena firman Allah mau mengingatkan setiap kehidupan kita disuruh mengevaluasi diri. Adakah kehidupan kita ini berharga? Punya nilai. Seperti emas yang katanya kalau dibakar dia semakin murni. Tapi kalau jerami, kayu kering, saudara, rumput kering, kalau dia dibakar habis, rusak. Kehidupan kita seperti apa? Ketika kita diuji dengan api, ketika kita diuji dengan masalah, ketika kita diuji dengan orang-orang di sekitar kita. Jadi apa kita? Terbakarkah kita? Hanguskah kita? Rusakkah kita? Atau api itu semakin memurnikan hidup saya dan saudara, semakin membuat nilainya semakin tinggi, saudara. Seringkali ketika ada orang-orang yang menyakiti kita, seringkali ada orang-orang yang memproses kehidupan kita,
yang sesungguhnya saya mau bilang, saudara, itu seizin Tuhan. Ada amin, saudara? Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita bukan kebetulan, tetapi saya percaya semuanya atas izin Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup saya, dalam hidup saudara, itu atas izin Tuhan. Ada amin, saudaraku? Artinya apa? Kalau sampai pun api itu datang dalam hidup saudara lewat orang-orang di sekitar saudara, itu tujuannya, punya tujuan yang pasti, punya tujuan yang mulia, untuk memproses, memurnikan hidup kita. Sehingga yang saya mau katakan, belum terlambat saudara, kalau sampai kehidupan saudara menyadari bahwa ketika api itu datang, bahwa api itu menghanguskan saudara, maka buat saya seperti ayat yang ke-9, bahwa ia sabar terhadap kamu. Kalau sampai kita masih hidup sampai hari ini, itu sebuah kesabaran. Untuk apa? Untuk supaya kita mengupgrade diri. Ada amin, saudara? Supaya kita yang menyadari bahwa ternyata kehidupan kita, yang kita pikir kita ini emas, yang kita pikir kita ini barang berharga, tapi ternyata murahan kita. Kena api habis, kena api rusak. Kayu juga, saudara. Kayu itu bagus, tapi setengah jadi. Ada banyak orang Kristen setengah-setengah dalam pengiringannya sama Tuhan, seperti kayu. Ya, murah enggak, tapi mahal juga, mahal sekali juga. Api itu merusak kayu itu, menggosongkan kayu itu sampai apa? Buruk rupanya. Tapi biarlah, kalau sampai pun keadaan kita seperti itu, saudara, kalaupun kita menyadari dan mendapati bahwa keadaan kita seperti itu, saya percaya Tuhan masih berikan kesempatan untuk kita berubah. Ada amin, saudara? Sehingga apa? Kita mau berkomitmen hari-hari ini untuk kita mau mengubah cara pengiringan kita, mau mengubah cara pelayanan kita, mau mengubah cara hidup kita kepada Tuhan. Sehingga apa, saudaraku? Pengiringan kita, kekristenan kita bukan lagi Kristen yang sembarangan, bukan Kristen yang asal-asalan, asal jadi, asal ibadah, asal pelayanan. Tapi kehidupan Kristen kita, kehidupan orang percaya, kehidupan iman kita, kehidupan yang bertumbuh, saudara. Kehidupan yang apa ya, saudara? Mengerjakan segala sesuatu dengan cara yang benar, ibadah dengan cara yang benar, pelayanan dengan cara yang benar. Mendisiplinkan diri kita untuk setiap hari kita membaca firman Tuhan, punya waktu untuk berdoa, menyembah Tuhan. Itulah kekuatan kita. Sehingga ketika api itu datang, api itu tidak menghanguskan kita. Ada amin, saudara. Kenapa? Karena pengiringan kita sama Tuhan ini pengiringan yang punya nilai di dalamnya, sehingga segala sesuatu yang dikerjakan dengan benar, dengan bersungguh-sungguh, dengan nilai yang tinggi, maka saya percaya hasilnya juga nilainya tinggi. Produk yang dihasilkan juga pasti nilainya tinggi. Tapi segala sesuatu yang dikerjakan dengan sembarangan, dengan asal-asalan, jangan harap punya nilai yang tinggi hasilnya. Dan tolong saya dan saudara pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara, biarlah firman Tuhan pagi hari ini boleh memberkati setiap kita. Sekali lagi, bukan untuk menyudutkan kita, tetapi untuk mengajak kita mengevaluasi diri kita. Dan kalau sampai kita kedapatan, kita menyadari roh Tuhan bicara, firman Tuhan pagi ini bicara sama kita bahwa ternyata kualitas kita masih kualitas murah. Sekali lagi, pencuri datang, dia hanya ambil barang yang berharga, saudara. Dia bukan ambil ember plastik, dia nggak akan ambil keset di rumah saudara, nggak akan. Dia nggak akan ambil ember bodol di rumah saudara, nggak akan, saudara. Dia hanya ambil barang-barang yang punya nilai, barang-barang yang berharga, yang disebut harta benda. Biarlah kehidupan kita punya nilai. Biarlah kehidupan kita di hadapan Tuhan ini seperti harta benda yang enggak mungkin, saudara. Pencuri datang ketika dia lihat perhiasan, dia cuekin itu perhiasan, dia enggak ambil itu perhiasan, enggak mungkin. Biarlah kehidupan kita seperti perhiasan. Amin, saudara. Yang ketika pencuri itu datang, yang saya katakan, yang Petrus katakan, Yesus datang seperti pencuri. Dia datang, enggak bisa enggak, dia harus ambil, dia harus bawa saya, dia harus bawa saudara. Ada amin, saudara. Kenapa? Bernilai kita, punya harga kita, harta benda kita. Kita ini seperti perhiasan. Mampukan kita, saudara,
Firman ini juga buat saya, buat kita semua. Jangan puas dengan kekristenan kita, jangan bangga dengan kekristenan kita, tapi mari tingkatkan terus, mari upgrade terus, saudara, sampai benar-benar kehidupan kita ini di mata Tuhan, bukan hanya di mata manusia. Bagus, saudara, ya. Saya tidak bilang bahwa di mata manusia nggak apa-apa, nggak berharga. Oh, bagus, harus juga kita berharga di mata manusia. Tapi berharga di mata manusia kita, punya nilai di mata manusia kita, di pemandangan manusia kita. Tapi di mata Tuhan juga terlebih kita punya nilai. Ada amin, saudara. Sehingga luar biasa kehidupan kita, ya. Dan saya percaya Roh Kudus akan memampukan saya dan saudara. Firman yang kita dengar tiap hari itu akan mendorong saya dan saudara, mendorong saya dan saudara. Kita punya keterbatasan tubuh, saudara, ya. Tetapi saya percaya Roh Kudus akan memampukan saya dan saudara untuk melakukan. Kuncinya cuma satu, saudaraku. Kita menyadari keadaan kita. Kita mau terbuka buat firman Tuhan. Bukan saatnya kita menuding orang lain dan kita menilai orang lain. Tetapi ini saatnya kita menilai kehidupan kita sendiri, mengevaluasi diri kita sendiri. Sehingga kita bisa menemukan, kalau kita menilai orang lain gampang, ya, ngebacain hidupnya orang lain gampang. Tapi yang sulit adalah kita menilai hidup kita. Mentolong kita pagi hari ini, kita mau datang sama Tuhan pagi hari ini dalam penyembahan kita. Dan saya percaya waktu kita menyembah, hadirat Tuhan turun di tengah-tengah kita. Amen. Dan Dia akan melawat dan memulihkan setiap kehidupan kita, ya. Ketika pun Dia menyadarkan, mengingatkan kurang dan salahnya kita, tapi itu adalah kasih Tuhan. Ketika Dia masih mau bicara sama kita, itu artinya Dia masih mengasihi saya dan saudara. Ketika Dia masih mau ingatkan, membeberkan kekurangan kita, oh, itu saudaraku, sesungguhnya itu anugerah Tuhan yang besar buat setiap kita. Mari kita menyembah Tuhan, saudara. 14:30, saudara. Saatku sendiri, saatku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau, Tuhan. Saatku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih, ku perlu kuasa sampai akhir hidup. Amin. Saatku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau, Tuhan. Saatku berjalan dalam lembah gelap, percaya Kau selalu serta. Angkat tangan kita, tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kuasa, ku perlu kuasa sampai akhir. Tangan kuat, tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan, tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih, oh, perlu kuasa sampai akhir
tangan kuat yang memegang selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendirian. Yesus, ku perlu kasih, oh ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidup, sampai akhir hidup. Haleluya. Selalu menuntunku, ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidup. Oh, tangan kuat yang memegang selalu menuntun. Ku tak mau jalan sendiri. Ya Yesus, ku perlu kasih-Mu, oh perlu kuasa-Mu sampai akhir hidup, sampai akhir hidup, sampai akhir hidup, sampai akhir hidupku, sampai akhir hidupku. Beri kemuliaan, haleluya. Amin, amin, amin. Makasih buat pagi hari ini Tuhan. Makasih buat setiap teguran, setiap ingat-ingatan Tuhan buat setiap kami.
Kami mau menyadari dan menundukkan diri kami akan segala kekurangan dan kelemahan kami, Yesus. Roh Kudus dan firman-Mu menguatkan, memampukan kami untuk kami terus berubah, dipulihkan dan terus dipulihkan. Pada kali yang kedua, tidak bisa tidak, kami akan dibawa, kami akan diangkat Tuhan, kami akan diambil oleh Engkau Tuhan. Karena kehidupan kami kehidupan yang berharga, bernilai. Di mata Tuhan kami seperti harta benda Tuhan. Tuhan menolong setiap kami, siapapun kami Tuhan. Kami pelayan-pelayan Tuhan, semua kami terus dipulihkan, kami terus di-upgrade Tuhan kehidupan kami. Sehingga indah kami, semakin bernilai kami, semakin mulia kami, terlebih di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih, pagi ini hamba menyerahkan seluruh jemaat Tuhan dalam tangan pengasihan Tuhan. Rumah tangga, keluarga mereka, anak istri mereka, suami mereka, keluarga mereka Tuhan. Demikian pula usaha pekerjaan mereka diberkati Tuhan. Roh jiwa tubuh mereka dipagari dengan darah Yesus. Kami mengucap syukur kesehatan mereka diberi yang terbaik. Segala bentuk kuasa jahat kami tolak patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian pula pagi ini hamba berdoa setiap tangan-tangan yang terangkat, mereka yang dalam keadaan sakit jamah, sembuhkan dalam nama Yesus. Tuhan yang menjamah mereka dan Tuhan yang memulihkan mereka. Tangan-tangan yang terangkat pagi ini yang lagi lemah, yang lagi berbeban berat, yang lagi Tuhan Yesus dikuasai sama rasa khawatir, rasa takut dalam hidup mereka. Hamba berdoa pulihkan di dalam nama Tuhan, jamah mereka Tuhan. Terima kasih tangan-tangan yang terangkat yang pekerjaan usahanya sedang menurun, sedang macet. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan yang hebat, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang punya banyak cara untuk memelihara dan memberkati setiap usaha pekerjaan daripada setiap jemaat-Mu. Terima kasih, kami sungguh mengucap syukur. Kami percaya hari ini ada Tuhan yang berjalan bersama dengan kami, ada Tuhan yang membela, menolong kami, memberkati setiap apa yang menjadi pekerjaan kami sepanjang hari ini. Terima kasih, kami sambut hari yang baru, berjalan bersama dengan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.